Overthink Studio. Kisah ini bermula dari sebuah kebakaran yang melalap habis bangunan tua tak berpenghuni di kawasan Guhoe. Kepulan asap pekat menari di antara cahaya merah sirene pemadam. Di antara para petugas kepolisian yang berjaga, hadir kepala PAK menyaksikan langsung lokasi kejadian. Di ruang gawat darurat, tim dokter berjuang menyelamatkan seorang pria yang mengalami luka bakar serius. Dokter saraf yang menanganinya adalah Lee Ju-yeon, wanita yang di akhir episode 3 mengalami tindakan pelecehan di gedung tua tersebut. 부터 치료 시작할 겁니다. Esok paginya, Lee Ju-yeon menjalani rutinitas seperti biasa. Ia adalah seorang tenaga medis, tenang menghadapi pasien paling keras kepala sekalipun, meski tubuhnya sendiri masih menanggung luka. Ketegarannya menarik perhatian detektif swasta Hwang, seorang pria paruh baya yang dulu pernah menjadi polisi. Ia menawarkan bantuannya, seolah tahu Ju-yeon sedang menyimpan sesuatu yang tak ingin ia bagi. Tak lama kemudian, Ju-yeon mendapat tugas untuk mengunjungi pasien luka bakar yang selamat dari kebakaran. Ketika pria itu menyebutkan namanya, Park Jae-yong, rasa terkejut tak bisa disembunyikannya. Bahkan kekasihnya, Dr. Yoon Jong-min, yang saat itu turut hadir, menangkap ekspresi ganjil di wajah Ju-yeon. Ia hanya beralasan lelah dan meminta waktu sendiri. Saat akhirnya sendiri, ia menelan pil dan menghancurkan cermin di ruangannya, dilanda kepanikan mendalam. Malamnya, Jong-min memergoki Ju-yeon sedang mencetak berkas pasien atas nama Jae-yong. Ia mengingatkannya untuk selalu berdiskusi jika ada sesuatu yang mencurigakan. Namun, setelah Jong-min pergi, Ju-yeon diam-diam memutuskan untuk menyewa detektif Hwang. 다른 게 아니고 해결해야 될 일이 있다. 아니면 꼭 찾. 최영입니다. 오늘 왜 그래? 피곤해. 불도 안 켜고 뭐해 이 시간에? Dalam pertemuan berikutnya, Ju-yeon menyerahkan uang muka 5 juta won kepada Hwang untuk satu tugas sederhana, menemukan keberadaan 3 orang pria. Namun tanpa diduga, di sini kita bisa melihat 2 dari orang yang mengawasi pergerakan Dr. Sang-hun di episode 3 selama ini, sepasang pemuda yang tampak seperti penguntit, ternyata adalah asisten detektif Hwang sendiri. Hwang kemudian menghubungi detektif Kang. Dalam obrolan itu terungkap bahwa di antara puing-puing ditemukan beberapa jenazah hangus yang belum teridentifikasi. Kang, yang ternyata murid Hwang semasa ia masih aktif di kepolisian, memberikan berkas 3 pria yang dicari Ju-yeon. Namun ia juga bertanya-tanya, mengapa Hwang tertarik kembali pada kasus pelecehan lama? Ketika Hwang membuka berkas itu, keterkejutannya tak terbendung. 3 pria tersebut adalah pelaku pelecehan saat masih SMA, Park Jae-yong, Yo Tae-jun, dan Yang Yong-seon. Korbannya Lee Ju-yeon sendiri. 조사기가 나오는데 시간이 좀 걸리네. 그래도 하여튼 서해 한번 오세요. 강간범 새끼들 왜 갑자기 찾으시는 거예요? Sebuah kilas balik membawa kita ke masa lalu, di mana Jae-yong lewat temannya Yu-jong mengajak Ju-yeon berkencan. Kencan itu manis dan sederhana, dan Ju-yeon terlihat bahagia. Namun saat mereka pulang, 2 pria bertopeng menyerang mereka. Di kantor polisi ketiganya ditangkap. Ju-yeon tampak bingung, hingga seorang penyidik menjelaskan bahwa penculikan itu hanyalah rekayasa, dan dalang aksi pelecehan menggunakan topeng tersebut adalah Jae-yong sendiri. 늦었지. 오빠는 저랑 같은 피해자인데. 난 같은 조롱이야. Di masa kini, Ju-yeon duduk di sisi tempat tidur pria yang terbakar. Detektif Hwang menelepon, mengkonfirmasi bahwa 2 dari 3 pria,
Taejun dan Yongseon telah menjadi kriminal dan meninggal dengan cara yang mengenaskan. Ia menyebutnya sebagai bentuk karma. Namun Jae-yong diketahui masih hidup, menjalani kehidupan tenang di Paju. Dengan tatapan kosong, Ju-yeon akhirnya memerintahkan perawat untuk memberikan morfin kepada pria di hadapannya. Ia menyadari sepertinya pria itu bukan Park Jae-yong yang dulu melecehkannya. 일단 유태준은 강도 강간등으로 계속 교도소를 원래도 마약 전과가 꽤 많이 그런 거 안 믿고 살았는데 진짜로 그런 게 하나 있는 사람이 박재영입니다. 현재는 파주시에 거주하는 걸로 나오고 여기 402호 환자. Ju-yeon sedang makan siang bersama Jong-min ketika menerima kabar dari Hwang tentang Jae-yong bahwa ternyata satu-satunya yang selamat dari kebakaran adalah Park Jae-yong dan ia berada dekat dengan Ju-yeon sendiri, yakni ada di rumah sakit tersebut ruang 402. Ia terdiam, matanya kosong. Sementara itu, pria yang disebut sebagai Park Jae-yong telah sadar dan tampak tertawa pelan meskipun tidak jelas apa yang membuatnya merasa hal itu lucu untuk ditertawakan. Dalam pemeriksaan polisi, ia mengaku telah diculik dan diikat di dalam gedung terbakar. Menurutnya, dua pria bertengkar entah membunuhnya atau tidak, sebelum akhirnya salah satunya menyiramnya dengan bensin dan membakarnya hidup-hidup. Polisi mencoba mengambil sidik jarinya, namun ia meminta maaf sambil menunjukkan ujung-ujung jari yang hangus. Ketika polisi menginformasikan bahwa bibinya ingin menemuinya, ekspresi wajahnya berubah kesal. Setelah mereka pergi, ia segera memanggil dokter. 있는데. 아, 지금 파주에 있는 게 아니더라고요. 거기 402호에 박재영 그래서 부모님이 연락이 오셨어요. Pria itu berhasil mempengaruhi atasannya dan mendapatkan izin pulang. Seorang wanita kemudian mengeluh bahwa pakaian suaminya hilang. Rupanya telah diambil oleh si pria itu. Ju-yeon mengejarnya ke dalam lift dan menuduhnya pura-pura tidak mengenalnya. Ia menjawab dengan kata-kata berputar, mengisyaratkan bahwa perempuan itu salah orang. Ketika Ju-yeon menekan lebih dalam, pria itu berkata bahwa Park Jae-yong yang ia kenal sudah tidak ada lagi. Ucapan itu membekukan Ju-yeon. Ia merasa dipermainkan. Tak lama saat pria itu hendak naik taksi, Ju-yeon mendatanginya lagi dan menyalahkannya atas semua mimpi buruk yang menghantuinya. Ia hanya tertawa kecil, menyebutnya tidak tahu apa-apa, lalu pergi. Di akhir episode, Ju-yeon membuat keputusan yang tampaknya tak bisa ia tarik kembali. Ia akan membunuhnya. 내가 기억 안 나? 누군지 알겠어? 모르겠지. 이 얼굴은 처음 볼 테니까. 난 네가 누군지 너무 잘 알고 있는 사람이니까. 네가 기억하는 박재영은 난 아직도 잠을 잘 못 자. 너 때문에. 이 씨발 이거 완전 미친년. 너를 죽여버릴 거거든. Untuk memperjelasnya, beberapa cuplikan di episode ini menunjukkan bahwa pria yang terbakar tampaknya bukan Park Jae-yong ya guys, melainkan saksi mata. Misalnya ketika polisi menanyakan kronologi kejadian, yang muncul dalam adegan tersebut adalah saksi mata, bukan Park Jae-yong. Lalu untuk apa si saksi mata mengaku sebagai Park Jae-yong? Dugaan Mimin sih, agar terlepas dari jerat hukum ya guys. Namun kejahatan apa yang dia tutupi masih belum jelas di episode ini. Meski begitu, hubungan antara saksi mata dan Park Jae-yong masih belum sepenuhnya terungkap. Namun yang pasti, dalam episode ini, identitas pria itu tetap disebut sebagai Park Jae-yong. Dan hal itu juga diyakini oleh Dr. Ju-yeon.